Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu meski harus dilaksanakan secara online. Acara ini merupakan acara perdana yang diselenggarakan oleh Sivian HT Solution dengan tema mengenal aplikasi desain zaman now. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat penutup. Adapun tata tertib yang harus diketahui benar. Yang pertama, mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, jika peserta ingin bertanya, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan nanti akan dijawab di akhir sesi. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Sanjol selaku Direktur HT Solution. Selanjutnya acara ini yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bang William. Kepadanya kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman webinar hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk join di acara webinar hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Maulidia. Saya diberikan kesempatan sebagai pembicara hari ini. Untuk tema kali ini ialah Introduce the World of Design Graph. Oke, dari tema ini saya akan menjelaskan ada 7 poin. Pertama, pengenalan desain grafis. Kedua, manfaat utama desain grafis. Ketiga, keuntungan desain grafis dalam berbagai bidang. Kemudian yang keempat, ada bidang pekerjaan yang cocok dalam bidang desain grafis. Yang kelima, pembentukan desain grafis dan pentingnya desain grafis. Keenam, dan poin ketujuh akan saya gabung menjadi satu karena mereka berkaitan dari beberapa software yang saya akan jabarkan, kemudian masing-masing fitur fungsinya. Oke, baik. Pertama, saya akan share tampilan. Baik, apakah sudah terlihat? Moderator? Ya, baik. Di tema kali ini ialah Introduce the World of Design Graph. Di slide yang pertama, desain grafis itu sebenarnya sebagai apa sih? Pasti kalian pernah lihat yang namanya di lampu merah atau di jalanan, pasti ada orang yang menyebarkan brosur atau flyer berupa selebaran. Pasti yang mereka tertarik lihat itu bukan hanya gambar. Mungkin bagi sebagian orang gambar itu hanyalah ya cuma gambar biasa lah. Paling yang mereka pentingin itu ya dari harganya. Mereka ini ngasih apa sih, tentang apa dari si brosur ini gitu. Itu semua dihasilkan dari rancangan desain grafis. Jadi desain grafis itu fungsinya itu untuk merancang, bukan hanya untuk merancang saja. Mereka di sana dicampur kombinasi antara gambar angka grafik, kemudian foto dan ilustrasi untuk menyampaikan sebuah pesan, di mana pesan itu berguna entah itu untuk bidang promosi atau informasi yang lain, bahkan untuk informasi yang lagi booming saat ini untuk COVID, itu sudah lumayan terkenal. Bahkan sering ada yang share melalui grup WA atau segala macamnya yang mereka gunakan untuk meng-share informasi tersebut. Nah, kemudian dari desain grafis tersebut sendiri dapat digunakan untuk bertukar informasi pengetahuan menjadi lebih baik karena lebih nyaman dalam bentuk visual.
Karena dalam menyampaikan suatu informasi untuk zaman sekarang ini, pasti bosan hanya dari mulut ke mulut. Dan itu benar-benar bikin orang untuk penyampaiannya pun kurang menarik, kalau menurut saya. Jadi desain grafis itu sendiri itu berhubungan dengan cetak-mencetak jika ingin dibagikan kepada orang banyak, tergantung target dan cakupan yang diinginkan. Selanjutnya, di sini ada pendapat dari beberapa tokoh mengenai desain grafis itu sendiri ialah menurut Danton Shelby, desain grafis itu digunakan untuk memperkerjakan berbagai elemen. Bahkan yang terdapat di dalam desain grafis ada simbolnya, marka, virtual verbalnya, kemudian tipografi, gambar, baik merupakan teknik fotografi maupun ilustrasi. Dari teknik fotografi ini bisa dikatakan jadi untuk pembuatan desain sendiri, fotografi atau elemen foto ini diperlukan jika memang itu dalam keadaannya tergantung tema dan proyek yang kita inginkan, yang kita ingin sampaikan informasinya berupa seperti apa. Kalau informasi yang kita perlukan kita memberitahu tentang produk makanan, mungkin itu diperlukan karena untuk beberapa produk makanan si customer ini tertarik untuk membelinya. Bahkan testimoni untuk review pun diperlukan. Dalam testimoni review diperlukan, kenapa diperlukan? Karena untuk testimoni itu sendiri, orang pasti akan merasakan yang namanya nikmatnya produk makanan itu sendiri. Contohnya sekarang banyak yang kayak vlogger atau review makanan atau pakaian, itu semua diperlukan. Bahkan kata-kata hiperbola yang mereka perlukan itu sangat penting untuk membuat si pelanggan ini tertarik untuk mencoba. Kemudian yang di tokoh kedua ada Blanchard. Menurut beliau, desain grafis itu suatu seni yang berhubungan dengan industri dan proses dalam menghasilkan gambar visual dalam segala permukaan. Yang dimaksudkan industri karena dalam bidang desain grafis itu diperlukan di bidang industri karena itu membantu menopang dalam segi entah itu promosi atau pembentukan logo perusahaan, branding, dan semuanya. Seperti itu. Jadi untuk menghasilkan gambar visual yang bagus. Gambar visual yang bagus karena diperlukan di mana desain grafis, pembentukan logo, semua proyek atau ada tema yang lain untuk memperkenalkan perusahaan atau dalam bidang promosi produknya. Baik produk lama terkadang suka ada yang sudah tidak terlalu dikenal orang, makanya diadakan proses upgrade untuk pengenalan produk menjadi lebih baru lagi. Kemudian di slide selanjutnya ada manfaat utama desain grafis. Manfaat utama desain grafis itu sendiri, pertama, mempercepat proses pekerjaan dalam bentuk grafis. Untuk mempercepat proses pekerjaan dalam bentuk grafis itu tergantung dari proyek dan tugas pekerjaannya. Contohnya misalkan ada klien arsitektur, dia membutuhkan pembentukan bangunan yang dimana harus dibangun dalam bentuk 3 dimensi. Tidak mungkin seorang desain arsitektur dia akan memberikan tampilan presentasi kepada klien yang dimana gambarnya itu dalam visual tangan. Pasti itu akan terlihat kurang menarik. Jadi diperlukanlah yang namanya bisa menggunakan software AutoCAD arsitektur, itu sangat diperlukan karena berhubungan dengan desain. Kemudian yang kedua ada membantu dalam penyampaian pesan atau informasi dalam bentuk grafis kepada masyarakat. Penyampaian pesan ini sama seperti yang tadi telah saya jelaskan. Penyampaian pesan, jadi entah itu berupa brosur maupun flyer yang disebutkan, pasti dalam media cetak itu ada suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat banyak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya memperkenalkan desain grafis kepada masyarakat. Untuk memperkenalkan desain grafis kepada masyarakat, hal ini pasti sudah dikenal orang banyak karena setiap orang pasti suka dong yang namanya selfie ataupun dia fotograf untuk diperkenalkan di Instagram, YouTube.
bahkan review-review makanan yang lainnya. Mereka pasti memerlukan yang namanya editing. Editing foto yang dihasilkan dari kamera maupun dari handphone atau dari ya SLR, masing-masing resolusinya itu berbeda dan penampilannya pun bahkan tidak sebagus ketika sebelum editing. Pasti mereka akan mencari entah itu aplikasi atau software yang diperlukan agar foto hasil yang ditampilkan menjadi lebih baik. Contohnya, bisa digunakan di smartphone maupun PC atau laptop. Contoh yang saya punya, salah satunya ada bisa menggunakan PixArt, Photolab, PhotoArt, dan sebagainya. Karena itu bisa digunakan benar-benar sederhana di smartphone maupun laptop. Sebenarnya kalau untuk menjadi hal fotonya lebih bagus lagi, bisa menggunakan Adobe. Keluarga Adobe ada Adobe Illustrator maupun Photoshop. Tapi untuk bagian fotografer yang menggunakan si foto objeknya ini menjadi lebih bagus, biasanya menggunakan Adobe Photoshop karena itu memang dikhususkan untuk membuat penampilan dari hasil foto sebelumnya yang kurang ciamik menjadi yang lebih bagus di Photoshop. Selanjutnya ada menyampaikan ide-ide gagasan kita menjadi lebih menarik dan visualisasi. Maksudnya ide gagasan ini jadi misalkan si A memiliki ide gagasan yang dimana produk yang harus kita tampilkan, oh harus seperti ini nih. Kan nggak mungkin dong kita kasih klien masa ya ide gagasan buat brosurnya kayak gini bentuknya. Pasti mereka memerlukan yang namanya si bentuk informasi yang gagasan ini menjadi lebih menarik. Makanya dibuat sebuah editing berupa entah itu untuk dia berupa brosur softwarenya maupun langsung jadi media cetak. Jadi terlihat menjadi lebih menarik karena ada gambar, pencampuran warna gradasi, dan segala macam di sana membuat bentuk visualisasinya orang yang melihat pun menjadi lebih tertarik untuk membaca seperti itu. Kemudian yang kelima, slide di kelima ini ada keuntungan desain grafis. Sebenarnya keuntungan desain grafis itu masing-masing bidang itu berbeda. Jadi di sini ada peran guru dalam bidang pendidikan. Keuntungan desain grafis sendiri itu untuk guru itu apa aja sih sebenarnya? Yang pertama, guru dapat membuat konten pembelajaran agar tidak jenuh siswanya. Karena di zaman era sekarang ini pasti sudah semuanya menggunakan e-learning. Jika tidak, mereka pun nanti akan susah untuk berkomunikasi jika tidak menggunakan e-learning untuk dibagikan pembelajaran. Bahkan untuk Google Classroom pun sudah dijadikan media learning. Jadi, guru membuat konten ini, dia bisa membuat konten pembelajaran, misalkan matematika, bisa dibuat berupa editing video maupun audio, itu semua akan dipermudah. Kemudian yang kedua, si siswa ini jadi lebih memahami materi konten yang diberikan guru, baik visual, bergambar maupun video dan animasi. Karena untuk zaman era sekarang ini, siswa-siswi tidaklah yang nggak pegang yang namanya smartphone. Pasti semuanya pegang smartphone. Beda sama zaman saya. Zaman saya tidak pegang smartphone, masih zaman anak SD ataupun SMP. Kemungkinan SMP baru pegang smartphone, seperti itu. Kemudian di sini ada guru ini bisa membuat pengumuman. Biasanya pengumuman itu dibuat cuma selembaran biasa. Cuma sekarang pengumuman itu dalam bentuk grafis dapat dibentuk dan menjadi lebih menarik. Jadi orang yang lihat pun tidak akan bosan untuk melihat pengumuman cuma kertas putih dan tulisan. Selanjutnya di sini ada ya guru pun dapat mengenalkan desain grafis kepada siswa-siswinya. Karena di poin yang pengajar mengajarkan desain grafis serta mengangkat desain grafis ini dapat dijadikan satu karena guru dapat mengajarkan murid-muridnya mengenai desain grafis. Contohnya, untuk desain grafis itu sendiri, untuk pemula mungkin dapat menggunakan software yang namanya CorelDRAW. Itu cocok bagi pemula yang
di dasarnya masih belum mengetahui desainnya itu seperti apa. Jadi, guru dapat mengajarkan dasar-dasarnya untuk membuat entah contohnya logo atau permulaan buat brosur sederhana. Itu dapat diangkat menjadi media pembelajaran, bahkan mata pelajaran baru mengenai multimedia. Selanjutnya, di sini keuntungan ada dalam bidang bisnis. Bidang bisnis itu keuntungannya dari desain grafis itu sendiri apa sih, Mbak? Gitu kan. Nah, di sini dalam bisnis itu ada yang namanya sebuah perusahaan pasti membutuhkan sebuah logo, baik logo media bentuknya cetak maupun visual, bahkan promosi pun diperlukan. Jadi, bidang desain grafis ini logo yang diciptakan untuk membangkitkan citra perusahaan menjadi lebih baik. Karena dari pembentukan segi visualnya, kemudian arti maksud dari logo tersebut itu apa. Kemudian selanjutnya, desain grafis pun dapat menciptakan sebuah branding di dunia bisnis. Bisa digunakan sebagai desain web, poster, brosur, banner, dan semacamnya. Jadi brandingnya itu diperlukan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada desain grafis pun sebagai andalan strategi marketing. Kenapa menjadi andalan strategi marketing? Karena itu membantu untuk customer menjadi lebih tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Bukan hanya dengan kata-kata, melainkan bisa menawarkan lewat video, audio, animasi, bahkan ya brosur seperti itu. Kemudian dari desain grafis itu sendiri mempercepat proses pekerjaan. Misalkan contohnya untuk sekarang saja PowerPoint. PowerPoint pun membutuhkan desain. PowerPoint aslinya pasti hanyalah layar putih biasa yang jika tidak dicampur desain, gambar, bahkan cat itu semua hanya lembar kosong dan hanya tulisan mungkin jika ingin diisikan sesuatu seperti itu. Dan masih banyak lagi keuntungan dari desain grafis itu sendiri. Selanjutnya, desain grafis juga dia cocok di bidang pekerjaannya ini ada masing-masing kegunaannya. Desain grafis itu sendiri cocok di bagian percetakan dan publishing. Kemudian desain grafis juga di perusahaan media itu sangat berguna di bagian elektronik maupun cetak. Karena untuk media promosi dan pengenalan suatu produk. Kemudian, desain grafis pun bidang kerjanya cocok di bagian video editor, baik televisi lokal maupun nasional. Karena desain grafis ini berkaitan dengan yang namanya audio, video, bahkan animasi untuk penampilan, membuat yang menonton atau customer yang melihat barang tersebut menjadi lebih tertarik. Kemudian, bisa bekerja dalam bidang 3 dimensi animator, itu sebuah motion graphic. Jadi di dalamnya itu seperti perusahaan bidang animasi yang 3 dimensi. Kalau misalkan arsitektur pasti membutuhkan 3 dimensi yang namanya bangunan bisa dilihat dari segala sisi. Kemudian yang animator ini maksudnya seperti yang sekarang ini kalau untuk channel YouTube mungkin ada animasi yang namanya Musa dan Lara. Itu termasuk 3 dimensi animator. Selanjutnya ada animator di home production. Jadi itu semuanya di media bidang animasi. Kemudian masih banyak lagi di bidang pekerjaan mengenai desain grafis. Selanjutnya ada pembentukan desain grafis. Pembentukan desain grafis ini sebenarnya apa sih, Mbak? Keterlibatan desain grafis ini pasti awal pertama kali membentuk desain tidak mungkin orang desain langsung buat harus bikin ini. Tidak, itu semua tidak langsung dibuat. Karena ada yang namanya harus masuk ke proses perancangan. Proses perancangan itu sendiri itu berkaitan dengan ide atau tema yang akan digunakan.
Misalkan temanya untuk membangkitkan promosi dalam bidang barang maupun jasa, seperti itu. Misalkan bidangnya yang digunakan untuk dirancang ini promosi barang merupakan barangnya misalkan CCTV gitu. Kemudian dari CCTV ini pasti diperlukanlah informasi yang dimana gambarnya, kemudian diperlukan informasinya apa saja, harganya berapa, ada paketnya kah atau tidak. Semua itu dirancang menjadi satu. Kemudian jika sudah klop pasti akan masuk ke dalam proses pembuatan. Di mana proses pembuatan ini mencakup semua bagian yang sudah dirancangkan. Setelah dalam proses pembuatan, pasti akan masuk ke dalam metode perancangan pembuatan ini seperti apa gitu. Apakah bentuknya nanti dari atas ke bawah atau bolak-balik. Untuk desainnya seperti itu. Kemudian setelah jadi pasti akan muncullah berupa produk hasil cetak yang akan dihasilkan. Baik itu hasil cetak memang untuk dibagikan menjadi hard copy maupun soft copy yang bisa dibagikan lewat grup WhatsApp biasanya. Kemudian di slide selanjutnya ini ada beberapa software desain grafis ya. Software desain grafis ini diperlukan karena untuk menopang yang namanya desain untuk membuat sebuah project. Desain grafis yang diperlukan itu apa aja sih Mbak sebenarnya? Kan masing-masing yang tadi udah disebutin kan bisa pakai Photolab atau yang foto editor biasa gitu. Sebenarnya desain grafis itu tergantung dari project yang akan diambil. Itu bisa foto biasa atau mungkin project yang lebih besar lagi, itu beda-beda masing-masing bidangnya meskipun masih dalam cakupan desain. Di sini softwarenya ada dari keluarga Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Audition. Bahkan di sini saya masukkan Macromedia Flash untuk serta Corel Draw. Nah, di sini ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop itu sendiri, itu maksudnya apa sih, Mbak? Kan dia foto, berarti foto biasa dong untuk di editing. Jangan salah, jangan negative thinking dulu. Sebenarnya, Adobe Photoshop itu sendiri, selain digunakan untuk editing foto, bisa juga digunakan untuk membuat brosur, undangan, bahkan bisa kerjasama dengan Corel Draw. Apa sih Mbak bedanya Corel Draw sama Photoshop? Bedanya gini. Kalau Corel Draw bagi pemula memang cocok untuk dipelajari karena levelnya dia menurut saya sendiri dari medium bisa ke hard seperti itu. Kalau untuk Corel Draw ke level easy-nya sendiri itu tidak terlalu signifikan. Jadi yang Corel Draw kita bisa membuat elemen sendiri atau menggambar, misalkan kayak animasi, animator, itu bisa menggunakan Corel Draw, bahkan desain baju sekalipun. Karena bisa diaplikasikan menggunakan sebuah media pen gitu ya, untuk menggambar secara manual di Corel Draw. Seperti kita menggambar biasa dalam buku bergambar. Itu Corel Draw. Kemudian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini dia lebih ke, misalkan kita mau membuat brosur nih, pasti ada yang namanya yang objek-objek elemen, entah itu gambarnya atau vektornya, itu tinggal di copy paste dan itu lebih mudah untuk Photoshop. Mungkin dalam tahu Photoshop ini sendiri bisa dicampur, misalkan warna gradasinya bisa di blending menggunakan blending mode. Di blending mode itu sendiri kita bisa editing per masing-masing layer. Karena di Adobe Photoshop itu layernya berbeda-beda masing-masing objek. Dari mulai tulisannya beda layer, kemudian background yang beda layer, dan dari masing-masing elemennya pun entah itu gambar maupun tulisan juga beda-beda tempatnya. Kalau di Corel Draw itu sendiri, itu semua bisa di-combine menjadi satu.
Jadi kita bisa gambar di sana, warnanya juga di sana. Tidak sama dengan Photoshop yang berbeda-beda bagian tempatnya. Kemudian ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator berarti ilustrasi dong. Salah sebenarnya, Adobe Illustrator itu bukan ilustrasi. Jadi Adobe Illustrator ini sebenarnya tidak jauh beda dengan Adobe Photoshop. Hanya saja Adobe Illustrator ini bisa menggunakan vektor. Jadi vektor bisa kita cari lewat Google untuk vektor misalkan ya kayak tulisan atau background. Itu bisa kita ambil di sana. Biasanya bisa dalam format ilustratornya itu sendiri, AI, ya biasa disebut AI, maupun yang langsung PNG atau ada PDF-nya juga. Mbak, kok ada Illustrator pakai PDF? Sebenarnya itu kan nggak bisa dibuka. Salah sebenarnya. Adobe Illustrator itu kalau dalam format PDF bisa langsung digunain di Adobe Illustrator. Jadi langsung kita rombak di sana. Misalkan project browsernya ini dalam format PDF. Biasanya Adobe Photoshop atau Corel Draw pasti untuk merombak file yang sudah jadi menjadi PDF itu hal yang tidak memungkinkan untuk diubah di sana gitu. Kalau di Adobe Illustrator itu sendiri dalam format PDF-nya itu dapat diubah. Misalkan browser ada elemen background-nya warna biru, kemudian dari beberapa vektornya pun itu bisa diklik dan dirombak ke sana sini. Contohnya maksud dari Adobe Illustrator ini ya seperti ini maksudnya. Di sini ada elemen-elemennya yang berpindah-pindah vektornya. Ada dari bentuk ikonnya selebaran kayak gini, kemudian ada yang kotaknya kayak gini. Jadi ini semuanya bisa dipindah-pindah dalam Adobe Illustrator. Bisa digerak-gerakkan kemanapun. Ini semua jika diklik bisa berpindah semua elemennya. Tinggal ditarik-tarik saja seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Adobe Premiere. Adobe Premiere itu apa sih Mbak? Adobe Premiere. Saya baru dengar kayaknya nih Adobe Premiere. Jadi untuk desain grafis itu sendiri, Adobe Premiere ini diperlukan karena dapat membantu dalam bidang pembuatan animasi film. Film yang terkadang suka orang-orang bikin di YouTube itu ada yang cuplikan atau trailer. Itu semua bisa digunakan pembuatannya oleh Adobe Premiere. Jadi Adobe Premiere ini ada masing-masing efek dan elemen yang digunakan di Adobe Premiere untuk menopang jadi sebuah movie yang sangat dibutuhkan atau proyek yang diperlukan dalam bidang animasi sinema. Seperti itu. Dan masih banyak efek-efek yang menarik di Adobe Premiere. Kemudian ada yang namanya Adobe Audition. Adobe Audition, berarti dia audisi nyanyi dong Mbak, Adobe-nya. Oh, tentu tidak. Adobe Audition ini dia menjelaskan kegunaannya Adobe itu untuk editing audio. Editing audio yang dimana misalkan kalian recording suaranya terlalu kecil, aduh kecil banget suaranya. Kan mau ditunjukin untuk konten channel baru gitu. Jadi semuanya itu bisa di-editing melalui Adobe Audition yang berhubungan dengan sound. Kemudian mungkin untuk pemula bisa menggunakan Macromedia Flash untuk pembelajaran. Karena ini software yang sangat simple. Kenapa bisa dibilang simple? Kok bukan Adobe lagi sih Mbak? Sebenarnya di Adobe ini ada yang namanya Adobe Animate. Itu bisa digunakan menjadi animasi, software animasi ya. Tapi mungkin untuk pemula yang masih belum ngerti bisa menggunakan Macromedia Flash. Ini untuk pemula, untuk belajar. Cocok digunakan ini, Macromedia Flash. Selanjutnya, di sini ada Corel Draw. Corel Draw seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ya
dia dari medium ke hard, dan kalau untuk ke easy itu terlalu simple, seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya ini ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini kan tadi dijelasin tadi Mbak, Adobe Photoshop itu kan, tapi kan tidak terperinci ya. Jadi Adobe Photoshop ini dia software editing yang paling bagus kalau untuk foto dengan resolusi yang tinggi. Karena membantu dalam bidang misalkan kita buat brosur nih, atau bikin flyer, atau mungkin juga kayak map buat dibagikan kurang banyak gitu. Itu diperlukan. Apalagi berkaitan dengan elemen yang bergambar. Elemen yang bergambar misalkan kita take dari handphone, belum tentu hasil resolusinya dan tampilannya itu bagus. Jadi diperlukanlah tahap editing yang namanya Adobe Photoshop untuk membantu menopang dalam segi elemen gambar tersebut. Adobe Photoshop sendiri itu sangat digunakan saat pembuatan brosur, banner, desain undangan, bahkan kartun art juga menggunakan Adobe Photoshop. Bahkan untuk pembuatan atau pembentukan stiker juga diperlukan di Adobe Photoshop karena itu terlalu simple masing-masing fiturnya, jadi sangat membantu. Jika kalian sudah memahami tahap CorelDRAW mungkin bisa belajar ke Adobe Photoshop, karena jika sudah memahami di CorelDRAW kalian tidak akan kagok dalam menggunakan Adobe Photoshop, seperti itu. Nah, di sini ada contoh hasil dari Adobe Photoshop itu sendiri ya. Di sini saya buat menggunakan Adobe Photoshop yang seperti saya bilang tadi, di masing-masing elemennya ini berbeda-beda tempatnya. Tapi tidak bisa dalam, jadi masing-masing bagian dari tulisan lewati, selamat datang, bahkan gambar ini pun semuanya terpisah. Masing-masing layer itu pembagian. Kenapa kok Mbak bisa jadi satu ini semua? Karena ada fungsi yang namanya ini di grup menjadi satu. Jadi semua elemen saya gabung jadi satu, kemudian diekspor, akhirnya membentuk tampilan seperti ini. Semua mencakup satu tampilan. Begitu pula dengan yang contoh elemen yang ini. Contoh yang elemen ini pun saya gabung menjadi satu, caranya pun sama seperti ini. Ini jika hasil mentahannya, ya ini tuh beda-beda, masing-masing ini beda-beda, tulisannya beda sendiri, kolom ini beda sendiri, kemudian dari button ini pun dan gambar semuanya ini elemennya terpisah. Seperti itu. Mungkin kalau penasaran untuk belajar Adobe Photoshop, mungkin ya next pertemuan mungkin akan saya jelaskan cara pembuatannya. Kemudian di sini ada slide selanjutnya, itu fitur dan tools pada Adobe Photoshop. Jadi mungkin ini akan saya jelaskan. Mungkin dalam slide ini kurang dari elemen bentuknya ya. Contohnya seperti apa, ikonnya apa yang diperlukan, move tool itu gambarnya seperti apa gitu. Di sini tidak saya masukkan. Oke, lanjut saja. Ini Adobe Photoshop itu yang seperti saya bilang tadi, dia itu bisa untuk crop foto, bisa mengatur brightness atau kontras keterangan dari foto itu sendiri jadi lebih bagus hasilnya. Kemudian dia bisa mengubah ukuran, yang biasa cetak foto, Mas bikin 2R dong, Mas bikin 3R dong, seperti itu bisa disetting semua melalui Adobe Photoshop. Kemudian fitur Adobe Photoshop juga bisa menghapus background menjadi transparan. Background yang dimana, misalkan backgroundnya kita foto nih, belakang background kita putih, pastikan untuk ya
keperluan foto mestinya backgroundnya biasanya merah, kalau nggak biru. Di background ini sendiri bisa diubah dengan menghapus backgroundnya. Bisa diganti background menjadi merah maupun biru. Caranya untuk penasaran itu bisa next time ya. Kalau penasaran sama Adobe Photoshop, ikutin terus webinarnya. Kemudian di sini bisa mengubah saturasi warna. Saturasi warna ini misalkan kalian foto warna yang dimana gambar itu, aduh keterangan nih, aduh kok gelap banget sih fotonya gitu, nggak cocok nih, kan mau dipajang di Instagram gitu, biar keren, biar viral gitu kan, yang buat anak-anak zaman kekinian sekarang pasti kayak gitu. Itu bisa menggunakan Adobe Photoshop. Bahkan Adobe Photoshop sekarang setahu saya itu udah ada di Play Store ya, meskipun tidak seberat softwarenya kalau di PC atau laptop seperti itu. Bahkan di Adobe Photoshop itu bisa mengatur rotasi, misalkan rotasinya bentuknya miring nih, saya mau bentuknya lurus bikin portrait gitu, jangan landscape, itu bisa diatur rotasinya. Ada elemen untuk muter menggunakan rotasinya ini gitu. Dan masih banyak lagi, dijelasin satu-satu sampai jam berapa nggak akan selesai nih kalau untuk Adobe Photoshop, karena itu lebih enak jika saya jelaskan sekalian prakteknya. Kemudian di sini ada yang seperti saya ucapkan tadi satu persatu, ada beberapa toolsnya. Toolsnya mulai dari Move Tool. Move Tool ini bisa digunakan untuk memindahkan objek. Mungkin jika kalian penasaran, kalian bisa install Adobe Photoshop, kemudian cari yang namanya Move Tool ikonnya. Itu bisa memindahkan objek. Kemudian di sini ada Marquee Tool. Nah, Marquee Tool itu sendiri dia itu penyeleksi bentuk. Jadi di Marquee Tool ini ada bentuk-bentuk yang segi 4, oval, lingkaran maupun line bergaris vertikal maupun horizontal. Jadi ini untuk bentuk biasa gitu. Kalau misalkan kayak bentuk kotak, bikin bentuk kotak, cari aja Marquee Tool. Di sana bisa diklik dan bisa langsung dibuat, ditekan, dibuat seperti orang memblok seperti ini di bagian layarnya. Nanti akan langsung membentuk segi 4 seperti itu. Kemudian di sini ada cropping tool. Cropping tool ini sendiri tuh berguna untuk memisahkan objek ya, menghapus objeknya gitu. Misalkan di sini kotak seperti ini nih, saya mau cropping nggak mau kotaknya kayak gini kelebaran nih kayak gini. Nah dari yang cropping ini bisa diklik ya objeknya, nanti dia akan cropping langsung kotak ini. Nah nanti masing-masing sisi ini ada titiknya masing-masing, dari titik masing-masing seperti ini nih titiknya seperti ini, kalian bisa langsung tarik seperti ini. Nah jadi nanti ke cropping seperti itu, bisa ditarik keluar seperti ini, jadi seperti ini, tarik menarik cropping tool. Nah kemudian di sini ada eraser tool. Eraser tool ini yang namanya eraser pasti ya hapus dong, nggak mungkin eraser itu malah buat nge-cropping tool. Nah si eraser tool ini dapat menghapus objek yang tidak diperlukan. Misalkan nih, kalau ini kan tulisan ya, kalau untuk menghapus tinggal backspace aja, hilang seperti itu. Nah kalau yang eraser tool ini itu menghapus tidak tulisan seperti ini. Jadi misalkan kursor ini nih penghapus nih, eraser tool. Ini huruf P ini tanpa harus kita klik jadi gini, elemennya ini berbentuk. Misalkan kursor ini penghapus tinggal di ini kan eraser tool. Di eraser tool ini ada macam-macam ya, ada yang manual. Hapus biasa begini, hapus-hapus seperti ini. Ada yang langsung
satu line ini nih bisa sekali klik langsung hilang semua, terhapus banyak. Jadi tinggal ini saja, seperti itu. Dan masih banyak lagi fiturnya Adobe Photoshop. Nah, kemudian ini ada software kedua, itu Adobe Illustrator. Ya, Adobe Illustrator ini sendiri gunanya itu sebagai editornya desain grafisnya. Jadi, misalkan di Adobe Illustrator ini kalian punya project PDF atau mau bentuk AI-nya gitu kan, pasti perlu yang namanya masing-masing gambarnya. Wah, ada gambar ini, ada gambar ini. Misalkan ya seperti tadi browser nih. Ini nih contoh nih layar ini nih, misalkan hasil dari Adobe Illustrator nih. Ada lengkungannya, ini ada garis-garisnya, ini ada tulisannya. Ya, nih misalkan seperti ini hasil PDF-nya. Nah, di Adobe Illustrator sendiri, misalkan saya mau mengganti warna yang ini nih, ini yang lengkungan ini nih. Di Adobe Illustrator itu tinggal klik saja, nanti akan muncul kliknya seperti ini. Nah, setelah diklik ini kita bisa langsung ganti warnanya. Jadi per masing-masing ini, lengkungan ini, yang ini, yang ini, bergaris seperti ini, itu tinggal diklik-klik saja untuk penggantian warna sendiri. Berbeda-beda tempatnya. Nah, kemudian misalkan PDF itu kan ya udah jadi satu dong Mbak, nggak bisa dirubah. Ini kan udah nyatu gini nih. Kalau dia di Illustrator belum tentu, itu hal yang memungkinkan untuk diubah. Nih, jadi di lengkungan yang pertama ini adalah lengkungan yang kedua. Di lengkungan yang pertama ini, misalkan diklik gini, nih akan kotak seperti ini, dia bisa kita tarik, pindah-pindah tempatnya. Nih, sama halnya seperti ini. Ini yang kotak ini nih yang putih, tadinya ada di sini. Kemudian saya klik, saya pindahkan ke sini. Seperti itu. Itu ada Illustrator, dan ini bisa berpindah-pindah semuanya. Karena tidak digrup menjadi satu. Jika diklik akan titik seperti ini. Nih, masing-masing titiknya. Jika dari sudut ini ditarik ke atas ke sini, ya, itu bisa mengecil. Seperti tarik ulur seperti ini. Nih. Seperti itu gunanya. Dan di Adobe Illustrator pun masing-masing ada tools-toolsnya. Ini sangat diperlukan. Dari huruf T ini bisa untuk buat teks, ubah teks. Kemudian bisa ada fitur untuk zoom yang di pencarian ini. Dan anehnya, Mbak, kok di sini ini kan kursor ya? Kok kursornya ada dua? Ada yang hitam dan ada yang putih. Di kursor ini yang hitam itu untuk men-select satu kotak seperti ini. Nih, sekotak. Kalau yang hitam kursornya. Nah, kalau untuk kursor yang putih ini, nih, yang warna hitam itu hanya mengambil satu bagian, nih, seperti yang ini. Nih, seperti yang ini. Yang putih ini. Hanya ditarik satu elemen, terus ini satu elemen itu menggunakan yang putih. Jika ingin menarik semuanya menjadi satu, sekotak seperti ini, itu menggunakan yang hitam. Seperti itu. Ya, backside. Nah, si Adobe Illustrator ini itu sangat bagus untuk segi kualitas warnanya. Ya, warna untuk file outputnya itu sendiri menghasilkan bentuk-bentuknya, mulai dari bangunan geometrisnya, backgroundnya, kurvanya, bahkan bisa membuat short icon. Short icon itu maksudnya ini gambar lembaran kertasnya ini icon seperti itu. Nah, jadi bisa menghasilkan warna yang bervariasi. Karena dari satu icon yang ini nih,
warnanya bisa ada putihnya, ada warna hijaunya, seperti ini. Jadi per masing-masing satu icon ini pasti ada dong yang namanya kertas, pasti ada lembaran bergaris. Nah, di lembaran bergaris yang garis-garis itu bisa diubah warnanya masing-masing. Ini per satu icon gini bisa diubah warnanya berwarna-warni variasinya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fiturnya ya, fitur utama si Adobe Illustrator itu atau AI. Ini hanya sebagian kecil yang saya jabarkan. Ada tools box yang dimana letaknya di sebelah kiri itu untuk melakukan editing ya. Ini toolbox nih. Ini toolbox. Ini kemudian ini toolbox untuk membantu nih yang sebelah sini. Sebelah sini salah satu tools juga, cuma fungsinya berbeda dengan yang ini. Kalau ini yang utamanya, kalau ini buat second pembantunya, toolsnya yang ini. Nah, terus untuk ini nih yang ada gambarnya ini, yang di tengah ini layar kerjanya dia di sini. Seperti itu. Dan ada fitur-fiturnya juga untuk membantunya di sini. Ada file sampai help ya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada color palette nih, color palette untuk warna fill dan stroke. Kalau di Photoshop, color palette juga ada. Hanya saja dia masuk ke dalam blending mode kalau ada Photoshop. Kalau di Adobe Illustrator, palette warna bisa kita sini. Nih, untuk color object. Di sini klik warnanya, kita ganti warna di sini. Langsung berubah warnanya. Dan di Illustrator kalau misalkan menemukan warna tapi kok banyak kok hilang gitu, ini tandanya kita menonaktifkan warna yang dan ini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada transparansi palette ya. Transparansi palette ini yaitu kurang lebih mirip sama Adobe Photoshop ya. Transparansi palette ini untuk mentransparansi si objeknya. Ya biasanya kalau Photoshop itu ada blending mode. Jadi si objek ini nih, kalau diklik ini ada di bagian sini namanya transparansi palette. Jadi dia ini warnanya putih nih. Sedikit ada garis di sini karena ini dia saya transparansi warnanya. Jadi diklik elemennya, di sini cari yang transparansi paletnya. Nanti di situ akan ada opacity. Opacity untuk kejelasan warna ini. Kalau opacity-nya 100, berarti dia terang jelas seperti yang elemen kerja ini. Warnanya abu-abu putih terang seperti ini atau hijau seperti ini. Ini transparansi paletnya ini opacity-nya 100. Nah, kalau yang ini ada bergaris pudar, ini transparansinya saya kurangin opacity-nya. Sekitar 50% dari hasil warna asli putihnya seperti ini. Nih, transfer palet putih yang seperti ini. Yang aslinya nih, yang putih ini. Seperti itu. Kemudian ada stroke palette. Stroke palette ini dia berfungsi untuk mengatur ketebalan dari si objeknya. Ya, seperti saya bilang tadi, yang stroke palette itu yang ini. Nih. Di setting di sini nih, yang putih bergaris silang ini stroke palette.
Kalau misalkan si stroke paletnya ini aktif, contohnya stroke palet yang aktif ini ya seperti ini. Nih, yang putih kotak ini ada bergaris warna abu-abunya ini kotak. Ini saya gunakan stroke palet. Jadi dia akan menampilkan stroke-nya. Line luar tambahan untuk objek asli. Ini stroke palet. Kemudian di sini ada gradient palet ya. Gradient palet ini untuk warnanya itu gradasi. Jadi maksudnya warna gradasi kalau di layar saya nih share-nya kelihatan jelas. Di sini ada yang kotak putih ini nih kursor saya. Ini ada dua warna, ada yang putih, abu-abu, ini putih. Ya, ini menggunakan gradient palet. Jadi kalian bentuk objeknya kotak seperti ini menggunakan ini nih rectangle yang di sini, rectangle tuh yang kotak, tinggal ditarik kotaknya nih ditarik kayak gini kotak. Nah, sudah kotak seperti ini, nanti kalian cari di sini nih tools di sini ada gradient palet yang ini nih, yang warnanya di atas yang bergaris, di bawah yang bergaris nih. Ini gradient palet. Gradient palet ini nanti akan muncul seperti ini, pemberitahuan untuk mencampur warna gradasi yang kalian inginkan. Kalian bisa ubah gradasi gradient paletnya di sana. Nanti bisa berubah seperti ini. Selanjutnya di sini ada layer palet. Layer palet ini fungsinya untuk menambahkan, hapus, mengatur urutan layernya, bisa di hide maupun di show layernya. Nah, layer palet itu lembar kerja nih. Yang tengah ini nih layer palet. Nih, ini layer palet. Layer palet ini jika yang di secondary bantuan ini diklik ke samping, ya, ini akan muncul kotak seperti ini dan ada tulisannya layer. Nah, di layer itu ini masing-masing ini elemennya ini berbeda-beda, ini masing-masing elemen layernya ini berbeda-beda. Ada yang warnanya sendiri seperti yang saya jelaskan di Photoshop tadi, seperti itu. Jadi bisa dipindah-pindah vektornya meskipun itu formatnya PDF. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan software dari CorelDRAW ya. Ya, untuk CorelDRAW sebenarnya mungkin sudah jarang ya. Sudah jarang sekali yang menggunakan CorelDRAW, tapi ini cocok bagi pemula jika ingin mulai belajar CorelDRAW untuk menjadi seorang desain developer. Nah, di sini CorelDRAW ini sebenarnya fungsinya mereka masing-masing untuk pembuatannya tidak jauh beda. Ada yang untuk bidangnya, ada veritasingnya untuk ya browser atau layer, dan masih banyak lagi. Yang penting semuanya itu berurusan dengan desain, bisa animasi, video, audio. Itu. Ya, di CorelDRAW ini dia itu bisa digunakan untuk membuat editor grafik vektor. Nah, membuat editor grafik vektor ini jadi pembuatan grafik atau editor vektor yang dimana itu bisa dibuat secara manual. Nah, seperti saya bilang tadi, seperti buku bergambar, tapi ini dalam visual software. Jadi kita bisa gambar di CorelDRAW, gambar secara manual menggunakan pensil, tool pensil maupun pen, serta bisa untuk format percetakan visual menggunakan CorelDRAW. Seperti itu. Mungkin ada juga yang untuk pemula, aduh mbak saya nggak paham ya pakai CorelDRAW, kayaknya gampangan pakai Photoshop deh. Ya, it's okay, nggak masalah. Cuman masing-masing penggunaan softwarenya itu ada kegunaannya beda-beda ya.
misalkan kayak di CorelDRAW itu kan kita bisa gambar manual gitu, pembentukan vektor grafiknya secara manual sendiri gitu, nggak ada yang namanya kopas tiba-tiba dihapus aja gitu, entah itu background yang dihapus atau gambarnya yang dihapus. Kalau misalkan yang di Photoshop kan tinggal buka kopas, kemudian bisa kita pindahin dan warna gambar pun bisa langsung kita hapus, entah itu hapus manual maupun hapus sepaket seperti ini, hapus hilang ya, seperti itu. Nah, kalau yang di CorelDRAW ini sendiri ya, fungsinya kurang lebih sama seperti tadi, hanya kegunaannya dan tools-tools yang digunakan sedikit berbeda ya dengan keluarga Adobe tadi. Kalau yang di CorelDRAW ini dia sama fungsinya, bisa buat desain logo, tapi manual ya. Saya tekankan lagi, CorelDRAW itu bisa buat suatu hal, entah itu logo atau undangan itu secara manual, bukan di copy paste, tinggal dipindahin, tinggal diganti, bukan. Ini beda. Kita bukan di Photoshop. Kalau di CorelDRAW itu serba manual. Mbak Dila juga tahu ini. Untuk pembuatan CorelDRAW-nya itu kayak gimana bentuknya, untuk bikin logonya, undangan, brosur, atau cover. Ini udah pernah coba ya. Kalian bisa tanyain moderator kita ya. Nah, selanjutnya di sini bisa untuk desain kalender, kartu nama, stiker, dan masih banyak lagi. Cuma semuanya ini manual ya, seperti itu. Contoh dari layernya si Corel itu sendiri seperti apa, Mbak? Nih, ini contohnya seperti ini ya. Ini layar kerjanya si CorelDRAW. Toolsnya di sini. Di sini juga ada tools buat membantunya di sini. Nih, di sini. Di sini ada warna-warnanya untuk penggantian warna. Jadi kalau untuk si Corel ini sendiri sebenarnya fungsinya itu seperti pencampuran antara AI sama Photoshop sebenarnya. Hanya saja masing-masing softwarenya ini kegunaannya ada yang menguntungkan, ada yang memudahkan, ada yang tidak. Saya sendiri pun untuk proses editing membuat entah itu logo, animasi video, audio, bahkan animasi biasa, itu software yang saya gunakan berbeda-beda. Ya. Biasanya saya sering menggunakan Adobe Photoshop, kalau enggak Adobe Illustrator untuk desain biasa. Ya. Mungkin untuk ke tahap movie maker atau dokumenter movie ya. Dokumenter movie itu saya lebih menggunakan ke Premiere Pro. Ya, Premiere Pro. Saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020. Kemudian ada juga yang namanya, saya tidak luput dengan After Effects. Adobe After Effects 2020 yang ini, saya After Effects-nya itu bisa digunain bikin animasi. Cuma animasinya dalam mencakupan biasa, tidak terlalu semua saya bikin animasinya di situ. Cuman yang beberapa dari vektornya animasi bergerak, line berjalan gitu. Jadi per masing-masing elemen itu berbeda-beda, tidak menjadi satu. Nah, kemudian mungkin kalau penasaran pastikan, kalau saya jabarin kayak gini paling, aduh ya dijelasin doang nih kayak gini, kan mau tahu caranya. Penasaran deh ini caranya. Belajar lewat YouTube juga kalau nggak paham buat pembentukannya ininya, udah nggak ngerti saya gitu kan. Saya juga nyamannya saya jelasin sambil buat nih caranya gimana gitu. Cuman kita tunggu untuk ratingnya ya, audience maunya dijelasin atau kayak gimana gitu kan, untuk sesi selanjutnya mungkin next time ya. Kemudian di sini ada
ya ini toolsnya ya, nama toolsnya buat di Corel ini yang saya bilang tadi, ini ada pick. Pick ini untuk milih seperti ini, milih klik nih, milih seperti ini, bisa ubah ukurannya gini, bisa putar objeknya gini, ini pick tool, ini pick tool, ini pick tool tuh, seperti ini pick tool. Nah kemudian ada freehand pick. Freehand pick ini apa sih ini freehand pick ini? Freehand pick ini cuma seleksi secara bebas. Jadi freehand pick ini gini, kayak kalau biasa itu kita di blok gini nih ngeblok gini nih, ini kayak freehand pick nih, blok gini. Nah nanti yang sekotak ini nih, kotak titik ini cuma ada di tulisan Corel Draw, pada Corel Draw seperti ini doang. Jadi cuma sebatas ini, kayak gitu. Jadi objeknya ini terselect tuh, jadi bisa dipindahin objeknya ke sini gitu, pindah ke sini, pindah gitu. Tapi yang pindah cuma di bagian pada Corel Draw. Yang tool ini tetap di tempatnya di sini. Itu freehand pick. Kalau untuk free transform ini mindahin sepaketnya. Jadi bebas gitu. Nih sepaket ini nih, tidak bergaris-garis, langsung sekotak. Ini free transform. Bisa langsung pindah ke sini, sepaket gitu, segini gitu. Bisa diubah ukurannya gini. Nah, ini free transform nih. Bisa diputer-puter gini. Ini free transform. Jadi jatuhnya ya di Corel Draw ini sebenarnya caranya sih sama ya, cuman beda nama dan kegunaannya. Padahal caranya untuk mindahin ini juga sama aja gitu. Jadi lebih banyak, terlalu banyak mungkin kalau menurut saya. Caranya sama, kegunaannya sama, cuman toolnya masing-masing nama tool. Padahal intinya sama, jadi juga kayak gitu. Kemudian ada yang namanya shape ya. Nih shape di sini kelihatan terlalu kecil ya. Untuk yang shape ini sendiri nih, shape itu jadi ada masing-masing bentuknya. Seperti yang tadi di ada Photoshop atau AI gitu tadi, ya shape ini jadi ada bentuk, entah itu kotak ini, ada yang bentuknya lingkaran, ada bentuknya panjang gini, ada yang segi 5, segi 4, segi 3 gitu. Jadi tinggal diklik doang di shape, tinggal tarik seperti ini, langsung jadi, tanpa harus secara manual bikin menggunakan pencil tool segaris gitu. Kalau buat kotak ya segaris, terus segaris lagi, nanti segaris lagi baru bentuk kotak. Enggak, kalau misalkan pakai shape tinggal cari shape-nya, shape tool, diklik rectangle, masuk ke layer bahan, layar kerja, tinggal ditarik kotaknya. Nah kemudian di sini ada crop tool. Masing-masing software ini nggak akan ragu sama yang namanya crop. Nih crop tool ini diperlukan, entah itu namanya crop tool, cropping tool, yang pasti crop ini nih, keluarga crop nih, pasti untuk menghilangkan bagian objeknya atau memotong seperti itu. Contohnya kayak gini, di crop nih, diklik udah sekotak nih crop nih, tinggal ditarik gini aja, ini cropping nih, nanti langsung hilang, pada hilang untuk gitu, tinggal tool kayak gitu. Itu crop tool. Nah, itu untuk crop toolnya. Nah kemudian di sini ada yang namanya eraser tool. Ya, eraser tool ini untuk menghapus area yang diinginkan. Ya, yang namanya software seperti ini pasti ya, group, eraser, zoom-nya itu pasti perlu nih, 3 ini. Eraser yang seperti yang dijelaskan tadi, eraser yang untuk menghapus area yang tidak diinginkan gitu. Dihapus gitu aja kan gitu. Kayak di AI kayak tadi.
Kemudian ada zoom tool. Zoom tool ini untuk memperbesar area layar kerja kita seperti ini. Zoom tool tuh. Jadi besar gini tulisannya, itu zoom tool. Nah, perkecil ini zoom tool. Kayak gitu zoom tool. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Bezier tool. Nih, Bezier tool ini jadi kita bikin secara manual ya. Gambarnya itu bisa kita lengkung-lengkungin secara segmen. Misalkan saya buat nih di kotak ini nih, di kotak ini nih. Bezier tool itu nanti kalau kita masing-masing ke sudutnya gini, nih, nanti akan ada gambar-gambar melengkung nih. Garis melengkung ini. Nah, untuk garis melengkung jika diklik pas dalam keadaan melengkung, ini di sini kan bergaris tanda panah nih. Tiba-tiba saya naikin ke atas, di sisinya ada 4 panah. Nah, sama dengan Bezier tool. Di Bezier tool nanti lurus kayak gini, tiba-tiba saya tarik ke atas gini. Nih, akan ada gambar lengkungan. Nah, di dalam lengkungan itulah diklik, tekan, tahan, tarik, bisa pindah gini. Nah, nanti sudutnya ini nih yang tadinya kotak, dia akan melengkung. Ya, melengkung. Seperti itu, melengkung. Nah, kemudian di sini ada Smart Fill Tool. Smart Fill Tool ini sendiri itu untuk area pewarnaan. Nih, contohnya nih, misalkan ini cuman bergaris-garis bentuk bunga seperti ini saja ya. Warnanya putih dan cuma bergaris gambar ya, manual. Ini belum diwarnain. Kalau misalkan kita di sini ada yang namanya Smart Fill Tool, jika diklik ketemu Smart Fill Tool, nah nanti di objek ini karena kita buat manual, kita klik di sini, nih segini, segaris ini, klik, nanti di sini akan muncul bagian Smart Fill Tool-nya. Kemudian diklik, kita pilih warna, nanti warnanya akan berbeda-beda seperti ini. Ada warnanya ungu, biru, hijau, kuning, ya seperti ini nanti warnanya. Bisa masing-masing itu menggunakan Smart Fill Tool nih, untuk warnaan. Ya, dan masih banyak sebenarnya toolsnya ya. Nih untuk penjabaran kalau Corel Draw bagi pemula ya, saya dapatkan seperti ini. Ini masing-masing toolsnya di Corel. Nih, tuh, dan masih banyak lagi. Bukan hanya ini saja sebenarnya. Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator juga sama. Untuk profilnya ini sangat banyak ya. Kalau penasaran untuk mempelajari ya kita bisa sesi selanjutnya nanti. Mungkin ada sesi voting untuk sesi selanjutnya, kita menjelaskan software yang mana terlebih dahulu, software mana dulu gitu yang mau dibahas. Nah, selanjutnya ini ada tambahan dari saya ya. Ada Adobe Premiere. Ya. Saya jelaskan sedikit Adobe Premiere. Nih, Adobe Premiere ini yaitu perangkat lunak editing software ya. Yang dimana Adobe Premiere ini dikhususkan untuk buat movie atau video ya. Bisa gambar slide berjalan, bisa menampilkan video dan audio. Jadi seperti membuat film ya gitu, film. Ya. Kemudian di sini juga saya tambahkan pembentukannya di Adobe Premiere ini bisa ditambahkan elemen dari Adobe After Effects. Misalkan di Adobe Premiere kita buat kayak sekarang yang terlihat kan, nih screen saya seperti ini nih. Misalkan saya mau buat ini ada kotak kayak gini, terlihat kotak seperti ini. Tiba-tiba muncul dalam beberapa detik, muncul turun seperti ini. Bisa menggunakan After Effects seperti itu. Nah, kemudian di Adobe Premiere ini juga bisa bikin
event-event video gitu ya, entah itu acara pernikahan, klip musik gitu, film cerita gitu, video profil seperti itu. Kadang kalau misalkan kayak ada acara pernikahan gitu kan, tidak dong yang namanya yang saya sering lihat kalau non ya, biasanya kan kadang suka ada yang pemutaran film tuh ya, pertemuannya gimana gitu kan, fotonya tahun berapa gitu, entah itu jadian ya atau tunangannya seperti itu. Nah itu namanya bisa bikin video klip ya, klip singkat seperti itu, bisa menggunakan Adobe Premiere. Bahkan media video ya promosi, bidang promosi gitu kan, bisa menggunakan Adobe Premiere. Recommended Adobe Premiere. Sebenarnya masih banyak lagi, ada Sony Vegas, ada juga yang ya sederhana, mungkin anak pelajar gitu bisa menggunakan Filmora gitu, bisa untuk menggunakan ya movie maker gitu, itu untuk movie ya. Mungkin kalau awal-awal pasti ya, kalau orang awam baru belajar mungkin ya, aduh Premiere kan susah banget nih pasti nih, karena waktu awal-awal saya belajar untuk Adobe Premiere pun masih sedikit bingung ya, efeknya di mana, bentuknya di mana, ada transitionnya, terus ada penambahan grafik, edit desainnya seperti itu. Ya mungkin cukup untuk Adobe Premiere-nya ya. Cukup untuk materi hari ini yang saya jelaskan. Terima kasih untuk audiens yang mendengarkan materi saya hari ini. Mungkin bisa kita sambung di sesi selanjutnya mengenai desain. Saya Anggunur Maulidia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam desain untuk hari ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.